berpikir komputasional. Apa pengertian dari berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah mengajarkan cara untuk memecahkan masalah yang besar menjadi bagian-bagian kecil, mencari pola, membuat langkah solusi, dan menetralisasi solusi agar bisa diterapkan di berbagai situasi lain. Ya, itu memecahkan masalah dari yang besar menjadi yang masalah yang kecil. Nah, apa saja komponen-komponen utama dalam berpikir komputasional? Ya, apa Rahman? Yang pertama ada dekomposisi, memecah masalah besar menjadi masalah-masalah yang kecil. Yang kedua, pengenalan pola mencari kesamaan atau pola dari masalah yang dihadapi. Yang ketiga, abstraksi, memfokuskan pada hal penting dan mengabaikan detail yang tidak relevan. Dan yang terakhir, berpikir algoritmik atau menyusun langkah-langkah logis untuk menyelesaikan masalah. Ya, itu komponen utama dalam berpikir komputasional. Baik ya. Baik anak-anak, materi kita pada pertemuan kali ini yaitu pengoperasian, pengaplikasian dan kolaborasi perangkat AI dalam pembuatan poster. Jadi tujuan dari pembelajaran kita hari ini yang pertama, setelah kita belajar materi ini, peserta didik mampu mengoperasikan Canva untuk desain poster. Yang kedua, peserta didik mampu mengaplikasikan ChatGPT untuk menghasilkan ide konten poster tentang pendidikan. Yang ketiga, peserta didik mampu menggunakan Quillbot untuk menyunting teks poster agar lebih efektif. Yang selanjutnya, peserta didik mampu berkolaborasi dalam kelompok untuk mempresentasikan poster. Nah, sebelum kita masuk ke materi kita, Ibu akan mengajukan pertanyaan kepada kalian, ya. Nah, apa yang kalian ketahui tentang kecerdasan artifisial atau AI? Apa? Ayo, siapa yang sudah jawab? Apa lebih? Kecerdasan buatan manusia. Iya, kecerdasan buatan manusia. Ya, kecerdasan artifisial adalah teknologi yang memungkinkan mesin atau komputer meniru manusia seperti berpikir, belajar, dan membuat keputusan. AI juga bisa digunakan dalam berbagai bidang, termasuk desain grafis. Ya. Kita lihat definisi kecerdasan artifisial, ya. Kecerdasan artifisial atau AI adalah cabang dari ilmu komputer yang berfokus pada pembuatan sistem atau program yang dapat meniru cara berpikir, belajar, dan menyelesaikan masalah seperti manusia. AI dirancang agar mesin atau komputer dapat melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia, seperti pengenalan suara, pengolahan bahasa, pengambilan keputusan, dan pembelajaran dari pengalaman. Nah, jadi apa sih kecerdasan artifisial itu? Ada kan AI, ada ChatGPT, apalagi yang ada di HP kalian, Gemini, apalagi AI, dan banyak lagi ya. Jadi yang kita pakai di sini dalam pembuatan poster, Canva, ChatGPT, dan Quillbot, ya. Nah, apa sih Canva itu? Canva adalah platform desain grafis berbasis AI yang memudahkan pembuatan berbagai jenis desain termasuk poster. Dengan Canva
sosial ChatGPT. Yang kedua, menulis esai, puisi atau artikel. Yang ketiga, mencari ide kreatif. Bisa itu judul, topik atau slogan. Apalagi membuat ringkasan teks panjang. Nanti teks yang terlalu panjang kita masukkan ke dalam ChatGPT, kita semua di situ buat teks ini menjadi lebih ringkas. Nanti ChatGPT itu akan mengeluarkan teks yang lebih ringkas. Yang selanjutnya berlatih percakapan dalam bahasa asing. Ingat ya, ChatGPT ini kan kecerdasan artifisial, kecerdasan buatan manusia. Tidak selalu jawabannya benar. Jawaban yang diberikan oleh ChatGPT ataupun nanti apalagi ada Gemini, apa itu dengan AI, itu harus kita analisis kembali. Kita analisis dulu, baru kita ambil ya jawabannya ya. Nah, sekarang kita lihat Quillbot. Tadi 3 perangkat kita ya, ada Canva, ChatGPT, ada Quillbot. Nah, Quillbot adalah alat AI yang dapat membantu menyunting teks agar lebih efektif dan menarik. Ya, berarti misalnya teks itu ya kita masukkan ke dalam Quillbot. Nanti kita masukkan, nanti akan di parafase itu mengubah kalimat menjadi lebih ringkas dan jelas. Nanti di parafasenya nanti ya. Di situ teks yang kita masukkan kita suruh parafase. Itu kalimat itu nanti akan diubah menjadi lebih ringkas dan jelas. Yang kedua, pemeriksa tata bahasa. Nanti Quillbot itu akan diperiksa tata bahasanya, yaitu memastikan teks bebas dari kesalahan tata bahasa. Teks yang kita masukkan salah tata bahasanya akan diperbaiki oleh Quillbot itu menjadi lebih jelas dan ringkas. Nah, sekarang kita lihat manfaat dari Quillbot. Apa yang pertama? Menulis ulang teks agar tidak plagiat. Atau plagiat itu tahu kan? Plagiat itu mengambil contoh dari orang. Nah, jadi kan agar tidak terdeteksi plagiat, nanti di teks yang kita buat berarti kita masukkan ke dalam Quillbot ya. Yang kedua, meringkas artikel atau bahan yang panjang. Bahan yang terlalu panjang kita masukkan ke dalam Quillbot, itu akan diringkas oleh si Quillbot. Yang ketiga, memperbaiki tata bahasa dan edaran. Tata bahasa yang salah, edaran yang salah akan diperbaiki oleh Quillbot. Yang keempat, menyusun kalimat agar lebih jelas dan efektif. Yang kelima, cocok untuk membentuk dalam tugas menulis atau presentasi. Apabila kita presentasi, bahasa-bahasa nanti yang bisa kita gunakan, kita melihat benar atau salah. Kita cek dengan Quillbot. Udah ya, setelah penjelasan tentang 3 perangkat AI ya. Ada apa saja? Canva, ChatGPT dan Quillbot. Jadi 3 perangkat sesuai dengan materi kita tadi, pengaplikasian pengoperasian 3 perangkat AI untuk membuat poster. Jadi sekarang kita akan melakukan tugas kelompok. Nah, di dalam kelompok nanti ibu akan membagikan 3 kelompok ya, sesuai dengan ini terus ya. Di kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Jadi tugas kalian di sini buat poster
pendidikan, ya. Dan kalian gunakan apa tadi? Canva. Nanti apa teks-teksnya, apa data-datanya nanti bisa bantuan dari ChatGPT dan Google. Jadi tugas kalian di sini, kalian buat langkah-langkah pembuatan poster dengan menggunakan Canva AI. Ya, udah tahu tugasnya apa? Udah. Ini ada 3 kelompok ya. Nah, sekarang waktunya kerja kelompok. Ibu berikan waktu 10 menit ya. Nah, silakan berdiskusi kelompok. Nah, di depan kalian ada laptop, gunakan. Buat ya. Langkah-langkahnya ditulis. Langkah-langkahnya ditulis di kertas ya. Nanti yang kalian presentasikan di sana, ya. Langkah-langkahnya. Nanti poster yang sudah siap kalian buat nanti dikirimkan ke WA Ibu ya, biar Ibu tampilkan di depan. Ditulis langkah-langkahnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdullah Muhammad Lutfi dari kelompok 2 ini mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Poster yang kami buat berisi tema literasi membuka dunia dan langkah-langkahnya yaitu membuat poster di Canva AI. Yang pertama, masuk ke situs Canva, lalu buka https www.canva.com. Setelah itu login dengan email atau ID belajar. Selanjutnya, pilih format desain poster dan seterusnya di kolom pencarian ketik poster. Pilih template ukuran standar A4 ataupun kostum sesuai kebutuhan. Yang ketiga, gunakan fitur Magic Design atau Canva AI. Magic Design akan otomatis membuat beberapa versi desain dengan mendeskripsikan yang kamu masukkan. Caranya yaitu dengan mengetik dengan klik tombol Play Magic Design atau klik tombol plus Create Design ataupun Magic Design. Setelah itu masukkan deskripsi desain poster. Misalnya kita ingin membuat poster edukatif bertema literasi membuka dunia ataupun ilustrasi buku terbuka dengan dunia luar dan yang lainnya. Canva akan memproses dan menampilkan beberapa desain otomatis. Selanjutnya, pilih desain yang paling sesuai untuk diedit lebih lanjut. Dan yang terakhir, edit tag utama dan subtag, ganti judul menjadi misalnya literasi membuka dunia. Setelah itu tambahkan subjudul seperti dengan membaca kita akan menjelajahi dunia tanpa batas. Setelah itu pastikan teks mudah dibaca dan memiliki kontras yang baik. Setelah itu tambahkan elemen visual yang relevan. Klik dengan cara mengklik tab elemen, cari dan tambahkan. Setelah itu ilustrasi buku terbuka. Selanjutnya global dan planet bumi, anak-anak membaca, cahaya efek hutan. Kita pilih satu. Setelah itu seret elemen ke posisi yang tepat dan atur ukurannya. Dan yang keenam, pilih warna dan font yang inspiratif. Misalnya warna biru untuk simbol pengetahuan, warna kuning untuk simbol semangat dan kreativitas. Dan juga gunakan font seperti Poppins, Releway, Wixpen, dan lainnya. Dan yang terakhir, periksa dan unduh. Cek kembali keseluruhan desain, ejaan, penempatan elemen, keseimbangan warna, dan selanjutnya klik download dan pilih format. Pilih di PDF print untuk mencetak. Dan yang terakhir yang paling penting adalah simpan dan bagikan. Ini hasilnya sudah dibagikan ya. Ini tampilan poster dari kelompok 2. Bisa kalian lihat di depan, ya. Udah Lutfi. Kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Kira-kira ada pertanyaan dari kelompok lain? Silakan kelompok 3. Bagaimana cara menggunakan Canva AI untuk membantu membuat desain poster? Silakan jawab. Bagaimana Lutfi? Kami menggunakan fitur text to image untuk membuat ilustrasi siswa sedang membaca di perpustakaan. Pakai fitur ya Indonesia, jadi siswa lagi membaca di perpustakaan itu digantikan ke poster. Ya, bisa diterima jawabannya? Bisa. Ada pertanyaan lagi? Ada dari kelompok 1 ada pertanyaannya? Ada? Ya, silakan Hafiz.
Ya. Bisa diterima untuk mengajak siswa gemar membaca. Karena dengan membaca akan membuka dunia. Nah, anak yang suka membaca akan menjadi orang dewasa yang berpikir kritis. Nah, literasi bukan sekadar kemampuan membaca, tapi jembatan menuju pemahaman, empati, dan perubahan. Ya, cerdaskan diri dan raih cita-cita dengan membaca buku. Sudah bisa diterima jawaban dari kelompok 2? Bisa. Saya silakan ditutup. Untuk Vin. Sekian dari kelompok 2. Mohon maaf akan segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikan tepuk tangan. Ya, kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Sekarang kelompok mana yang akan maju lagi? Kelompok 3 atau kelompok 1? Silakan kelompok 1. Apa jadi judulnya yang paling apa? Jadi buku adalah jendela dunia, ya. Ya. Ini poster dari kelompok 1 ya. Jadi silakan uraikan kejadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Dian Rahma dari perwakilan kelompok 1. Kelompok kami membawakan buku adalah Jendela Dunia. Langkah-langkah membuat poster. Yang pertama, masuk ke situs Canva lalu membuka https www.canva.com. Login menggunakan email atau ide belajar. Langkah yang kedua, pilih jenis desain poster. Di kolom penjadian pilih poster, pilih ukuran standar A4, A3 atau sesuai kebutuhan. Yang ketiga, gunakan fitur bidding design tanpa AI. Habis itu klik create a design. Setelah itu pilih bidding design. Masukkan prompt deskripsi desain poster seperti berikut. Contoh prompt Canva AI. Poster bertema pendidikan dengan kalimat utama buku adalah jendela dunia. Ilustrasi buku terbuka dengan jendela yang memperlihatkan anak-anak membaca. Warna cerah dan inspiratif, desain modern dan
Dengan menggunakan Canva, ChatGPT, dan Filmora, peserta didik dapat mendesain poster secara kreatif dan profesional, menghasilkan konten edukatif yang menarik dengan bantuan meningkatkan keterampilan kolaborasi dalam kelompok. Nah, setelah pembelajaran hari ini, ya, bagaimana perasaan kalian? Apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran ini? Ya, dengan membuat poster dengan menggunakan Canva. Jadi, ya, sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, Ibu akan menyampaikan materi yang akan kita pelajari untuk pembelajaran selanjutnya, yaitu nanti kita akan belajar tentang rekayasa roh untuk ide kreasi konten. Ini untuk pertemuan selanjutnya, ya. Jadi sebelum kita tutup, kita berdoa dulu, ya, berdoa dulu supaya pembelajaran kita dapat diberkati oleh Allah. Ya, silakan lebih berdoa. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.